Mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita tundukkan kepala kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Syukur kepadamu ya Allah, yang tetap setia menyertai kami sampai pada hari ini. Sungguh kami berbahagia atas pertolongan Tuhan yang selalu memanggil kami untuk bersekutu dalam ibadah seperti yang kami alami pada hari ini, ibadah onsite juga sekaligus live streaming. Kami rindu akan firman-Mu. Kiranya kuat kuasa Roh-Mu yang kudus menyertai kami, sehingga oleh hikmat-Nya kami dimampukan untuk mengerti kehendak-Mu dan terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sedia mendengarkan sabda-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 24. 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu jadi dasar renungan tah dalam kebaktian ta wari minggu endah. Dikatakan kami man banta krina menjua-jua. Nande Bapa turang senina kekelengan Tuhan mungkin pernah melihat video yang lagi viral. Itu video khotbah dari seorang pendeta di Indonesia Timur dari Maluku. Ya, dialeknya dialek Maluku. Tapi isi ilustrasinya menggelitik, saya ceritakan saja ya dalam versi saya. Jadi ada seorang bapak namanya Markus. Kalau di Maluku disebut Maku. Saya tidak tahu Pak Pendeta ya, kalau di Karo ya, Maku itu disapa dengan ujaran Karo apa, saya belum tahu. Tapi kalau di Indonesia Timur, khususnya di Maluku, Markus itu biasa dipanggil Maku. Jadi ceritanya begini. Maku ini orangnya jahat, minum-minum terus, mabuk-mabukan. Sampai suatu waktu Tuhan berkata kepada malaikat, itu Markus sudah kelewatan, hidupnya terlalu bejat. Dan oleh karena itu kita panggil dia hari ini. Maka turunlah malaikat kepada Markus, menjumpai Markus. Lalu dia berkata kepada Markus, Markus, kamu memang terlalu jahat. Dan oleh karena itu, hari ini kamu akan dipanggil. Dan kamu akan masuk neraka. Nah, tetapi Markus bilang begini, baiklah kalau begitu. Tetapi sebelum saya dipanggil dan masuk ke neraka, saya akan melayani malaikat dulu untuk makan di rumahku. Lalu Markus mengolah makanan bersama istrinya mungkin, membuatkan makanan sehingga malaikat menikmati makanan yang sangat enak.
Dia menikmati makanan yang enak sampai kekenyangan dan dia tertidur. Pada waktu dia tertidur, Markus mengambil kertas yang ada di tangan malaikat. Ada daftar nama sekitar 50 orang, yang paling atas Markus. Ya, Markus punya akal, dia ganti nama. Ya, yang paling atas dia coret, dia taruh paling bawah, yang paling bawah dia coret, dia ganti taruh paling atas. Jadi dia berpikir, paling tidak saya masih ada waktu, belum yang pertama untuk dipanggil. Setelah malaikat bangun, lalu dia bilang begini kepada Markus, Markus, memang kamu baik sekali. Baru kali ini saya melakukan perjalanan menemui orang yang mau dipanggil, yang melayani saya untuk makan. Makannya enak sampai saya tertidur pulas. Oleh karena itu, saya berikan hadiah kepadamu. Kamu tidak jadi yang paling atas, kamu yang paling bawah. Jadi dia yang tadi ubah nomornya paling bawah, sekarang malah dia yang kena. Jadi saudara-saudara, hidup ini tidak bisa kita prediksi, ya. Kalau memang sudah waktunya, sudah waktunya. Karena itu jangan pernah lalai melakukan perintah Tuhan. Hari ini tema kita, ya, tema kita dalam khotbah ini adalah ngikutkan perintah di bata. Mengikuti perintah Tuhan. Jangan sampai kita lalai karena kita tidak tahu kita yang mau teratas atau lebih dulu, atau kita yang nomor di bawah atau yang kemudian. Yang jelas Tuhan selalu akan memanggil kita menurut waktunya. Ingatlah, kalau kita tidak siap maka kita akan masuk neraka. Seperti Markus yang diminta oleh malaikat tadi. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan beberapa hal sebelum mengupas perikop tadi. Ada survei yang mengatakan terjadi sikap-sikap beragama yang mengalami kemunduran. Jadi ada keberagamaan yang mengalami kemunduran yang disebut dengan ireligiusitas. Ireligiusitas itu berasal dari kata religious, beragama. I itu artinya tidak beragama. Jadi ada 3 hal. Yang pertama mengalami kemunduran yang disebut ireligiositas, tidak lagi beragama. Yang kedua non-practicing. Dia beragama tadi tidak mempraktekannya, tidak terlalu tertarik untuk mempraktekannya. Dan yang ketiga adalah menjadi benar-benar keluar dari agama atau bahkan tidak mengakui Tuhan. Yang pertama menjadi agnotis. Agnotis itu adalah orang masih tahu bahwa ada Tuhan tapi nggak penting. Nggak penting ada Tuhan. Ya, saya dulu pernah menyinggung salah satu buku yang kemudian diminati oleh generasi muda di seantero bumi ini. Buku yang berjudul Why I'm Not a Christian. Mengapa saya tidak menjadi Kristen? Ditulis oleh seorang filsuf, Bertrand Russell. Dia memang agnostik, bahkan condong ateis. Bagi dia tidak penting lagi menjadi orang Kristen walaupun tadinya orang Kristen. Karena apa? Menjadi Kristen dengan tidak menjadi Kristen sama saja. Ya, jadi nanti sebentar saya ajarkan mengapa itu terjadi. Yang kedua, menjadi ateis, sama sekali meninggalkan agama dan tidak mengakui Tuhan. Nah, mengapa terjadi ireligiositas? Mengapa terjadi non-practicing, tidak mempraktekkan agamanya atau agama KTP saja sekarang? Atau mengapa orang lalu kemudian ada yang menjadi ateis? Ada beberapa faktor yang menyebabkan. Yang pertama, konflik yang berkepanjangan. Baik konflik antar agama, konflik dalam masyarakat, dan yang lebih bahaya, konflik rumah tangga. Hati-hati, nanti Bapak turang sedina, ya, perpulungan si kelengi Tuhan. Kalau kita tidak mampu mengatasi konflik dalam rumah tangga, dampaknya kepada anak-anak. Mungkin kita tetap beragama, dampaknya kepada anak-anak. Jadi saya pernah menemukan itu, bahwa tiba-tiba ini anak mengatakan, Pak, saya tidak bergereja lagi. Kenapa? Saya memilih agnostik. Seorang muda, smart, dulu aktif, sangat aktif dari sekolah minggu, remaja sampai pemuda. Tiba-tiba dia memilih agnostik. Memang saya bisa menduga, kamu pernah baca bukunya Bertrand Russell? Iya, dan itu menarik sekali.
Jadi saudara-saudara, ini harus kita waspadai ya. Tetap harus kita waspadai untuk mempersiapkan dan menjaga anak-anak kita. Jadi yang pertama itu konflik yang berkepanjangan. Di negara-negara yang berkonflik, terutama di Timur Tengah, survei mengenai ireligiositas itu tinggi. Ya, dari seorang profesor yang memaparkan hal bisa menggoyahkan iman percaya kepada Tuhan. Bertubi-tubi nih. Sudah sakit, datang lagi kesusahan yang lain, bahkan juga mungkin masalah keluarga. Itu bisa menggoyahkan iman. Berbahaya. Nah, kalau orang yang tidak kokoh imannya, dia bisa goyah. Nah, yang berikut saudara-saudara, kurang ketatnya sikap-sikap iman dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi kalau misalnya kita tidak lagi kokoh dalam iman, maka dampaknya akan terasa nanti di generasi yang kemudian. Bisa anak-anak kita, bisa cucu-cucu kita. Oleh karena itu memang penting firman hari ini. Ngikutkan perintah di bata. Perintah Tuhan harus diikut. Karena apa? Karena perintah Tuhan adalah kunci bagi kita untuk menjalani hidup dalam kebenaran. Dan yang kedua, untuk mengembangkan hidup. Oleh sebab itu, saya akan memberikan kepada kita beberapa ayat yang penting. Yang pertama, mengikuti perintah Tuhan adalah bukti orang yang mengenal Allah. Kalau kita menjalankan hidup bahwa kita melakukan perintah Tuhan, maka itu bukti saya mengenal Allah. Yang percaya kepada Allah akan terlihat dari bukti bagaimana dia melakukan perintahnya, melakukan tugas-tugas pelayanannya, melakukan panggilan imannya. Ada doa, ada ibadah, ada apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupannya. Dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 35 begini. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan ayat-ayat atau kalimat-kalimat berikutnya. Jadi, kalau kita melakukan perintah Tuhan, itu adalah bukti bahwa kita orang percaya. Atau kita mengenal Allah. Yang berikut, Tuhan memberikan perintah, tujuannya adalah untuk mengembangkan hidup kita. Untuk mengembangkan hidup kita dari yang biasa menjadi luar biasa, dari yang tidak mampu menjadi mampu, dari yang kekurangan berkat mengalami kelimpahan berkat. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ketika Tuhan memberi perintah kepada Abraham untuk meninggalkan negerinya, kalau Abraham mengikuti perintah Tuhan, dia berkembang luar biasa sampai pada hari ini. Segala bangsa karena imannya. Saya berharap semua nande Bapa Turang Senina pada akhirnya akan diakui oleh siapapun nanti. Oh, Bapak aku orangnya rajin beribadah. Nande aku juga bagepe. Ya, rajin beribadah. Demikian juga yang lain-lain. Mudah-mudahan di dalam hidup ini walaupun terjadi banyak kesulitan, kita tidak mundur dari perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan itu mengembangkan. Jadi jangan berpikir kita hanya begini-begini saja. Ada rencana Tuhan di ujung setiap proses bagi kita yang melakukan perintahnya. Tuhan akan membuat. Jadi kadangkala aku berpikir begini, pendeta ya, aku berpikir begini, nande Bapak Turang Senina. Apalah artinya yang aku lakukan ini? Dari dulu sampai sekarang, ngajar sekolah minggu, melayani PA, memimpin. Kadang-kadang ada perkataan seperti itu dalam hatiku. Apalah artinya semua itu? Kayak sia-sia. Tapi beberapa waktu yang lampau, ketika membaca firman Tuhan, aku disadarkan. Tidak ada yang sia-sia. Pengkhotbah 11 ayat 1. Lemparkanlah roti ke dalam air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama sesudah itu. Saya belajar tafsiran, apa maksudnya melemparkan roti dalam air? Apakah jadi umpan? Kan nggak mungkin. Jadi tafsirannya mengatakan, roti itu sesuatu yang bernilai. Dilemparkan ke air, dia larut hancur. Kayak sia-sia. Tapi dia mengatakan, firman Tuhan mengatakan, engkau akan mendapatkannya kembali lama sesudah itu. Dalam penjelasan beberapa renungan atau refleksi terkait ayat itu mengatakan begini.
Ada orang anggap pekerjaan yang dia lakukan seperti sia-sia. Sia-sia dia rajin, sia-sia dia setia. Kayaknya nggak ada yang berubah, kok biasa-biasa saja. Tapi penafsir itu mengatakan, bagi Tuhan tidak ada yang sia-sia. Akan ada waktunya nanti Tuhan memberikan jawab dari apa yang pernah kita lakukan. Jadi mengajar sekolah minggu, orang bilang itu pekerjaan sia-sia. Melayani PA atau melakukan tugas-tugas di PA sebagai pengurus. Apakah kita juga melayani di gereja ini, di GBKP Pos Pengumben ini, sebagai diaken, sebagai pertuaka, atau sebagai nora yang mendukung suami, atau mendukung siapapun dalam rangka pelayanan. Kerjakan dengan tekun. Mungkin orang tidak menghargai dan kita merasa tidak ada artinya. Kerjakan terus. Akan ada waktunya nanti Tuhan akan memberkati semuanya itu. Ada amin. Jadi itu adalah cara Tuhan mengembangkan kita yang ditunjukkannya, dan dengan takut akan Dia, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau. Nanti Bapak turang senina seluruh warga di jemaat GPGP Rumbun Pos Pengumben, karena engkau setia, Tuhan telah memimpinmu sampai kepada di tempat ini dengan gereja ini. Renungkanlah itu. Inilah negeri yang dijanjikan Tuhan bagi kita. Dan itu bukan perkara biasa. Membangun ini dulu saya masih sempat mengikuti ya. Apalagi pendeta kita di sini saya berkali-kali datang. Saya melihat prosesnya, itu kan bukan pekerjaan gampang. Nah, orang yang melakukan perintah Tuhan karena dia tahu, saya harus bersyukur kepada Tuhan yang telah menuntunku selama ini. Yang berikut, melakukan perintah Tuhan, atau Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk kita lakukan sebagai cara Tuhan mengangkat kita. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Jadi Tuhan akan mengangkat kita tinggi, sangat tinggi. Tinggi, sangat tinggi. Saya ulangi lagi. Tuhan akan mengangkat kita tinggi, sangat tinggi. Pegang iman pengharapan ini. Bahwa kita tidak hanya berjalan biasa-biasa saja. Tuhan akan membuat kita tinggi, sangat tinggi. Yang terakhir mengenai ayat-ayat perintah Tuhan. Bahwa perintah Tuhan menjadi jaminan bagi kita. Untuk Allah tinggal di dalam kita. Yang tadi kita sudah baca pada ayatnya yang ke-24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan dengan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Saudara-saudara, dikatakan dalam Kristen, hidupnya diawali oleh pembenaran. Kita bertobat, kita berserah, kita percaya, kita dibenarkan. Jadi kita bertitik tolak dari kebenaran. Dan titik tolak ini adalah titik yang paling mulia di seluruh titik-titik kehidupan. Ada titik kebahagiaan, ada titik karir, ada titik sukses, ada titik-titik yang lain dalam dunia ini. Semua kita memburu titik-titik itu. Tapi ada yang melupakan. Dia tidak memburu titik kebenaran. Karena itu dia tidak lagi menghargai gereja. Saya tidak tahu, pendeta ya, kalau disurvei gereja-gereja kita, apakah meningkat partisipasi ibadahnya atau tidak? Ya, di jemaat kami ada yang minta begini, pendeta, nanti kalau sudah selesai COVID, saya bilang emang kamu udah tahu kapan COVID selesai? Enggak tahu pendeta, enggak tahu. Kok udah mulai bilang kalau sudah selesai? Misalnya, misalnya. Jadi kalau nanti sudah selesai COVID, pendeta, kita live streaming terus saja ya. Loh kok bisa? Kalau di rumah ibadahnya enak pendeta, sambil minum kopi, begitu ya. Masih bagus sambil minum kopi. Ada yang saya lihat, ada yang saya dengar ketiduran. Ya, ketiduran. Udah, live streaming jalan terus. Dia nggak dengar, dia tidur. Kalau begitu itu berbahaya. Nah, kalau disurvei, mungkin terjadi penurunan atau barangkali terjadi peningkatan. Ya, saya berharap di gereja kita ini bukan penurunan, tapi kebangkitan. Ada amin? Ada amin? Ya, di rumah-rumah juga ya, nanti Bapak turang senina.
Di gereja kita bukan penurunan ya, yang terjadi peningkatan. Ada amin? Ada amin? Mudah-mudahan itu yang terjadi. Bukan penurunan tapi adalah suatu partisipasi yang lebih tinggi. Karena begini, dalam konteks seperti ini, nande Bapak turang senina, kalau tidak kuat-kuat iman, wah itu akan bisa menggoyahkan kita. Apalagi ada yang mengatakan begini, COVID ini adalah hukuman. Ya, saya kira di sebagiannya saya setuju, COVID adalah hukuman. Tapi sebagiannya saya tidak setuju. Ya, memang kita mengalami hukuman karena mungkin kita tidak lagi ramah terhadap lingkungan. Kebanyakan penyakit itu muncul karena ketidakseimbangan alam, sebab kita sudah menjadi agresor. Kita tidak lagi menjadi sahabat alam. Kita sudah mengeksploitasi hutan, menggundulinya, bahkan juga menggali hasil bumi dengan begitu serakahnya. Maka muncullah bencana-bencana dari alam itu. Alam kemudian tidak lagi menjadi tempat yang baik bagi hewan. Maka muncullah flu babi, muncullah flu burung. Sekarang muncul COVID yang ditengarai, yang dikatakan disebarkan oleh kelelawar. Ya mungkin kita tidak ramah lagi, mereka tidak punya rumah lagi. Ya, jadi saya selalu punya pendapat begini. Munculnya suatu masalah termasuk penyakit seringkali karena ketidakseimbangan alam. Padahal kita diminta oleh Tuhan menjadi penakluk, menjadi penguasa bagi bumi. Taklukkanlah dan kuasailah bumi. Itu bukan sebuah tindakan arogan atau otoriter. Itu adalah sebuah maklumat yang penuh dengan tanggung jawab untuk menguasai dalam arti memelihara, untuk menaklukkan dalam arti mengendalikan. Bukan sebaliknya, tapi kan yang terjadi sebaliknya. Jadi ada yang mengatakan COVID itu hukuman. Saya sebagian setuju, sebagian tidak. Kalau COVID itu kena sama mereka yang agresor, termasuk yang korupsi, ya saya pantas menganggap mereka itu hukuman Tuhan. Karena banyak juga orang yang melakukan dosa tiba-tiba sakit. Oh Tuhan, Engkau menegur aku. Ya, itu bagus. Tapi kebanyakan yang menjadi korban dari COVID kan orang yang rentan. Orang yang lemah. Dia tidak korupsi. Dia tidak melakukan pembabatan hutan. Tapi dia mengalami. Kan kalau kita menghakimi dia, oh ini hukuman Tuhan. Kan kasihan. Nah, di satu sisi saya setuju. Kalau itu menimpa mereka yang melakukan kesalahan-kesalahan dan terutama eksploitasi bumi. Tapi saya agak prihatin kalau itu kita tujukan kepada mereka yang rentan. Dan hampir sebagian besar yang kena COVID itu yang rentan. Ya puji Tuhan ya, kalau yang belum kena kita berdoa. Mudah-mudahan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah bisa membantu kita untuk bertahan. Saya lebih setuju kalau dikatakan COVID ini sebagai ujian iman atas hidup kita. Ujian atas pelayanan kita. Sungguh-sungguh kita melayani atau tidak? Ujian atas iman kita dalam keluarga. Sungguh-sungguh ada persekutuan keluarga atau tidak? COVID ini memaksa setiap keluarga yang dulu meninggalkan ibadah-ibadah rumah tangga, sekarang dipaksa harus beribadah di rumah. Tidak ada yang kemudian tidak lagi melakukan ibadah di rumah. Semua kita dipaksa. Pertanyaannya adalah barangkali sebelum-sebelumnya tidak ada lagi doa dalam kebaktian, doa atau kebaktian di rumah-rumah kita. Jemaah keluarga itu adalah eklesia kecil. Runggun seperti ini adalah eklesia besar. Tapi kita lebih banyak ke eklesia besarnya daripada eklesia kecilnya. Padahal eklesia kecil itu adalah wujud gereja mula-mula. Gereja mula-mula dulu kebaktiannya di rumah, persekutuannya itu manis di rumah. Jadi mari kita berangkat dan hidup bertitik tolak dari kebenaran ini. Nah, dikatakan tadi, demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Ini artinya kadangkala ada suara-suara yang mendakwa kita. Tapi bila mana kita sudah hidup dalam kebenaran dan kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, suara-suara yang menuding itu bisa dipecahkan oleh Allah. Karena begini, nande Bapak turang senina,
perpulungan si kekelengi Tuhan, ada banyak orang yang mengatakan begini, saya tidak bisa tidur pendeta, kenapa? Saya diganggu oleh masalah-masalah masa lampau. Hati saya selalu mendakwa saya. Atau barangkali juga ada hal-hal yang lain. Itu menyiksa. Itu membuat kita pasti terbeban. Oleh karenanya kita memang diangkat oleh Tuhan. Hidup kita bukan lagi karena masa lalu, tapi karena kebenaran oleh Tuhan. Sehingga kalau hati kita mendakwa kita, Allah lebih besar dari hati kita. Bahkan Dia yang mampu memberikan jawaban atas permintaan-permintaan kita. Dikatakan dalam pembacaan berikutnya. Dia yang mampu menjawab permintaan-permintaan kita, doa-doa kita. Dan yang paling penting di seluruh bacaan tadi ada dua hal. Perintah Tuhan harus dilakukan supaya kehidupan kita dalam kebenarannya berjalan dengan sebaik-baiknya. Ada dua perintah. Kalau saya membaca eksegesinya, dua perintah itu menjadi pusat dari kitab 1 Yohanes. Nah, perintah yang pertama supaya kita mengasihi Yesus Kristus sebagai anak Allah. Perintah yang kedua supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena kalau kita tidak mengasihi Yesus Kristus sebagai anak Allah, kita tidak bisa menjalankan kebenaran sepenuh-penuhnya. Yang kedua, kalau kita tidak mempraktikkan kasih itu kepada sesama, maka kasih kita tidak akan terasa bagi dunia yang lain. Dengan demikian, jangan pernah terhenti untuk menjalankan perintah Tuhan. Karena perintah itu memberikan kita kehidupan. Bukti bahwa kita percaya kepada Allah. Wujud Allah untuk mengangkat kita. Mengangkat kita setinggi-tingginya dengan melakukan perintahnya. Bahkan dengan melakukan kasih kita kepada sesama. Maka akan terbaca, akan terlihat, akan terpancar suatu kehidupan yang indah dan unik. Yang tidak ada kita dapatkan di tempat lain. Apa itu kehidupan yang indah dan unik? Dikatakan pada ayatnya yang terakhir. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Tuhan akan menyertai setiap orang dalam menghadapi COVID ini, termasuk menjalankan rencana-rencana serta menyelesaikan. Ada banyak orang yang menangis sekarang. Ada banyak, di jemaat kami ada 34 kakak yang harus dibantu karena mereka mengalami kesulitan. Ada yang putus pekerjaan, ada yang memang secara ekonomi ambruk. Ada yang usahanya tidak bisa dipertahankan. Lalu kemudian mereka terkapar. Mereka menangis, mereka menjerit. Tetapi saya katakan kepada mereka, kami tidak punya kekuatan untuk membantu saudara. Semua kita lemah. Semua kita rapuh. Tapi satu hal yang saya katakan kepada mereka, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan pernah berhenti untuk beribadah. Jangan pernah berhenti untuk melayani. Intinya, jangan pernah berhenti melakukan perintah-perintah Tuhan. Karena siapa melakukan perintah Tuhan, dia akan hidup walaupun kondisinya sungguh sangat berat. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, berkatilah firman-Mu dalam kehidupan kami. Supaya kami sungguh-sungguh melakukan perintah-Mu. Karena perintah Tuhan memberikan ruang-ruang baru bagi kami untuk melihat pekerjaan Allah yang besar. Juga perintah Tuhan akan menjadi jalan bagi kami, di mana Tuhan akan menolong kami. Perintah Tuhan adalah jawaban bagi kami akan kepercayaan iman kami ketika kami melakukan perintah-perintah itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.